Bismillah. Pernahkah Anda bertanya, kenapa hampir semua perkebunan besar di dunia justru memilih bibit hasil rekayasa? Karet diokulasi, sawit hasil persilangan, alpukat disambung pucuk. Padahal, kalau bicara ketangguhan menghadapi penyakit dan umur tanaman yang panjang, bibit yang tumbuh alami dari biji sampai hari ini belum ada yang benar-benar tertandingi. Lalu, kenapa perusahaan besar tidak menanam semuanya dari biji saja? Apakah mereka mengabaikan ketangguhan tanaman? Atau ada rahasia lain yang lebih penting daripada umur panjang? Contoh kebun alpukat ini, kita akan membedah logikanya. Karena jawabannya bisa mengubah cara kita memandang bibit, produksi, dan masa depan sebuah kebun. Ibarat membangun sebuah usaha, ada dua pilihan. Pertama, merekrut orang yang fisiknya kuat, tahan banting, tetapi kita belum tahu keahlian dan kapan bisa menghasilkan. Kedua, merekrut orang yang sudah terlatih, keahliannya jelas, dan bisa langsung bekerja menghasilkan uang. Perkebunan besar hampir selalu memilih pilihan kedua. Mengapa? Karena perkebunan bukan sekadar menanam pohon, tetapi menghitung waktu, biaya, dan kepastian hasil. Menanam alpukat dari biji memang sering menghasilkan tanaman yang lebih adaptif terhadap lingkungan dan bisa berumur panjang. Namun, ada satu masalah besar, sifatnya tidak seragam. Hari ini kita menanam 1000 biji alpukat. Besok, pertumbuhannya bisa berbeda-beda. Ada yang cepat besar, ada yang kerdil. Ada yang buahnya enak, ada yang hambar. Ada yang rajin berbuah. Ada yang sampai 6 atau 7 tahun belum mau berbunga. Bahkan ada juga seumur hidupnya tidak mau berbuah. Bagi hobis, itu masih bisa ditunggu. Tetapi bagi perusahaan, ketidakpastian adalah biaya. Karena itulah lahir teknologi sambung pucuk pada alpukat. Akar dari biji dipakai sebagai fondasi, lalu bagian atasnya diambil dari pohon induk yang sudah terbukti kualitas buahnya, produktivitasnya, dan karakter pertumbuhannya. Ibarat membangun rumah, fondasinya tetap memakai beton yang kuat, tetapi desain rumahnya dipilih dari arsitek terbaik. Hasilnya, pohon lebih seragam, lebih cepat berbuah, lebih mudah dirawat, dan waktu panennya lebih mudah diprediksi. Namun, disinilah menariknya. Apakah berarti bibit dari biji kalah? Belum tentu. Di kebun ini justru kita bisa belajar bahwa bibit dari biji dan bibit sambung pucuk sebenarnya bukan untuk saling mengalahkan. Keduanya mempunyai peran masing-masing. Yang lebih bagus biji berasal dari daerah tersebut karena sudah beradaptasi. Bibit dari biji mengajarkan kita tentang ketangguhan dan kemampuan beradaptasi. Sedangkan bibit sambung pucuk mengajarkan pentingnya efisiensi dan kepastian produksi. Maka pertanyaan yang lebih penting bukan lagi mana yang paling hebat, tetapi untuk tujuan kebun kita, mana yang paling tepat? Karena di dunia pertanian, bukan tanaman yang paling kuat yang selalu menang, dan bukan pula yang paling cepat yang selalu bertahan. Yang bertahan adalah tanaman yang tepat, di tempat yang tepat, dan dikelola dengan cara yang tepat. Dan saya tidak berbicara berdasarkan teori semata. Kebun ini adalah saksi dari banyak kesalahan yang pernah saya lakukan. Dulu, saya mengira menanam alpukat itu mudah. Ternyata tidak. Ada tanaman yang mati karena busuk batang. Ada yang salah memilih entres sehingga kualitasnya tidak sesuai harapan. Ada pula pohon yang awalnya tumbuh sangat menjanjikan, tetapi setelah umur 3-4 tahun justru kerdil, pertumbuhannya melambat, dan seperti kehilangan tenaga. Rasanya seperti membangun rumah sedikit demi sedikit, tetapi berkali-kali roboh sebelum selesai. Namun justru dari kegagalan itulah pelajaran terbesar muncul. Sedikit demi sedikit masalah mulai terurai. Drainase dibenahi. Cara perawatan diperbaiki, pemilihan entres lebih selektif, dan penanganan tanaman kerdil mulai dipahami. Hari ini saya belum berani mengatakan kebun ini sudah sempurna. Tetapi setidaknya, kabut tebal yang dulu menutupi jalan mulai terbuka. Masalah demi masalah sudah mulai teratasi. Sekarang, fase yang paling menarik justru baru dimulai. Kita tinggal menunggu dan menyaksikan perkembangan berikutnya. Karena penggantian entres sebagian hasil TW sudah menunjukkan produksi. Dan pelajaran apa lagi yang akan diajarkan kebun ini kepada kita? Karena di dunia pertanian, seringkali keberhasilan bukan milik orang yang tidak pernah salah, tetapi milik orang yang mau belajar dari setiap pohon yang pernah mati. Kalau dari awal hanya memikirkan keuntungan dan menyepelekan segala masalah, menanam alpukat memang terlihat sangat mudah. Apalagi kita sering melihat pohon alpukat dari biji di samping rumah. Tidak pernah dipupuk secara khusus, jarang disiram, minim perawatan, tetapi tetap tumbuh besar dan bisa berbuah lebat. Dari situ saya dulu berpikir, kalau di samping rumah saja bisa, berarti menanam alpukat di kebun luas pasti lebih mudah. Ternyata saya salah.
saya baru paham bahwa menanam 1 atau 2 pohon di dekat rumah sangat berbeda dengan mengelola ratusan bahkan ribuan pohon di lahan luas. Tanah di sekitar rumah biasanya sudah kaya bahan organik, sering terkena air cucian, sisa dapur, daun yang membusuk. Dan aktivitas manusia yang tanpa sadar menambah nutrisi, lingkungannya pun relatif stabil dan tekanan penyakit biasanya lebih rendah. Sedangkan di kebun luas, kita berhadapan dengan kondisi yang jauh lebih kompleks, ada masalah drainase, serangan penyakit, tanaman yang tiba-tiba kerdil setelah umur 3-4 tahun. Dan berbagai persoalan lain yang tidak terlihat ketika kita hanya melihat satu pohon di samping rumah. Bertani alpukat bukan sekadar menanam pohon, bertani alpukat adalah seni memahami karakter tanaman dan ekosistemnya. Soal perdebatan bibit dari biji dengan bibit tukulasi atau sambung pucuk, penjelasannya sudah kita bahas sebelumnya. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang mutlak paling hebat. Yang paling penting adalah memahami kondisi lahan, memahami risiko, lalu memilih sistem yang paling sesuai dengan tujuan kebun kita. Karena dalam pertanian, yang sering membuat orang gagal bukan karena tanamannya jelek, melainkan karena menganggap sesuatu yang rumit itu terlalu sederhana. Tapi saya sendiri tetap memilih sambung pucuk, dan kebun ini masih terus berjalan. Apakah semua perbaikan yang sudah dilakukan akan membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawabnya. Mari kita saksikan bersama perjalanan kebun alpukat ini.